Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Kondisi kakek sudah terkendali, bukan? Ketika Ji Cheng mendengar ini, wajahnya penuh amarah dan dia berkata dengan cemas. Bukankah ketiga apoteker itu menjamin orang tua itu akan aman selama 10 hari? Kenapa dia tiba-tiba muntah darah? Li Lianjun juga mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi dingin. Saya juga tidak tahu. Sekarang ketiga apoteker itu juga panik dan mengatakan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saya lewat begitu saja, datang untuk melapor. Para pelayan keluarga Ji juga tampak tidak berdaya. Paman, ada apa dengan kakek? Li Yun melihat ini dan bertanya dengan cepat. Oh, kakekmu hanya menderita penyakit yang membandel, kamu tidak perlu khawatir. Ji Lianjun sepertinya tidak ingin memberitahu Ji Yun terlalu banyak. Paman, Tuan Chen bukan hanya seorang ahli formasi, tetapi juga seorang apoteker yang sangat kuat. Mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Chen memeriksanya untuk kakek? Li Yun mengetahui keterampilan medis Chen Ping, jadi ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Li Lianjun hanya melirik Ping lalu berkata, kakekmu telah menderita penyakit kronis selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa. Setelah mengatakan itu, Li Lianjun memandang Ji Cheng dan berkata, Chenger, temani saudara keenammu beristirahat di sini, aku akan pergi. Lihatlah kakekmu. Setelah Li Lianjun selesai berbicara, dia bergegas pergi, dan Li Meiyan serta Ji Meiling mengikutinya. Ji Cheng melihat Ji Lianjun pergi, wajahnya penuh kekhawatiran, tapi dia tetap berpura-pura acuh tak acuh dan tersenyum. Kakak keenam, jangan khawatir. Kakek selalu bermasalah. Bagaimana kalau aku menemanimu berkeliling? Melihat Ji Cheng seperti itu, Li Yun tahu bahwa Ji Cheng sedang berbicara. Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur, jadi ketika dia berbohong, bahkan tidak wajar. Saudaraku, jangan berbohong padaku. Apakah kakek sakit parah? Bisakah kamu membawaku menemui kakek? Mungkin jika kakek melihatku dan suasana hatinya sedang baik, itu akan bermanfaat bagi kondisinya. Ji Yun berkata pada Ji Cheng. Ji Cheng tampak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi menemui kakek? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ji Yun bertanya dengan cemas. Tidak terjadi apa-apa. Ji Cheng tidak berani menatap langsung ke arah Ji Yun. Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan memberitahuku. Tolong bawa aku menemui kakek, mungkin kita bisa menemukan obatnya. Perlakukan itu. Tuan Chen benar-benar seorang apoteker, dan seorang apoteker yang sangat baik. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ji Yun melangkah maju untuk menjaga Ji Cheng. Ji Cheng akhirnya menghela nafas tak berdaya dan berkata, Hei, aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi ada satu hal yang harus kamu lindungi. Buktikan bahwa hal itu bisa dilakukan. Oke, kakak, tolong beritahu aku, Ji Yun mengangguk. Saat kamu tiba, kamu tidak boleh mengatakan bahwa kamu berasal dari keluarga Ji. Kamu juga tidak boleh mengatakan bahwa kamu adalah putra dari paman ketiga. Katakan saja kamu dibawa untuk merawat kakek, dan identitasmu tidak boleh diungkapkan. Ji Cheng memperingatkan dengan tatapan hati-hati. Kenapa? Ji Yun tampak bingung. Jangan tanya kenapa, ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu harus ingat, kalau tidak akan ada bahaya. Berbahaya, Li Cheng berkata dengan sangat hati-hati. Li Yun ingin menanyakan hal lain, tapi disela oleh Chen Ping di sampingnya. Li Yun, karena kakak laki-lakimu berkata demikian, maka kamu tidak boleh mengungkapkan identitasmu terlebih dahulu dan dengarkan saja pengaturan kakakmu. Baik, Ji Yun mengangguk. Melihat janji Ji Yun, Ji Cheng memimpin Ji Yun dan yang lainnya keluar dari aula, lalu berjalan menuju halaman belakang. Saat ini, di sebuah kamar di halaman belakang, Li Lianjun sedang duduk di samping tempat tidur,
dengan seorang pria terbaring di tempat tidur. Seorang lelaki tua kurus. Mata lelaki tua itu sedikit tertutup dan dia hanya bernapas dengan lemah. Di samping tempat tidur, Naji Lianying memandang ayahnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Di belakang Ji Lianying, ada laki-laki dan perempuan, putranya Ji Yue dan putrinya Ji Meizhen. Ji Meizhen mengenakan pakaian mewah, dan dia akan melihat wajahnya di cermin dari waktu ke waktu bahkan tanpa melihatnya. Kakek berbaring di tempat tidur. Di sisi lain tempat tidur, 3 orang berkostum apoteker berdiri dengan wajah malu. Bukankah kalian bertiga berjanji bahwa wanita tua itu tidak akan khawatir dalam 10 hari? Ini baru beberapa hari dan sudah menjadi seperti ini. Putra, Ji Lianjun meraung ke arah ketiga apoteker itu. Saudaraku, kalau ayahku seperti ini, jangan salahkan ketiga apoteker ini. Kalaupun bisa, saya jamin ayah saya tidak akan khawatir dalam 10 hari, tapi bagaimana setelah 10 hari? Jadi menurutku kita harus mendiskusikan bagaimana mengatur pemakaman ayah dulu. Li Lianying adalah seorang apoteker yang melindunginya. Bagaimanapun, dia memilih ketiga apoteker ini. Li Lianjun menahan amarah di hatinya, menatap adik laki-lakinya Li Lianying dengan dingin dan berkata, "Kakak kedua, bukankah kamu bilang ingin mengundang tabib? Sudah berhari-hari, apakah tabib diundang? Saudaraku, bagaimana obat bisa begitu mudah dibeli? Bukannya kamu tidak tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia kita, apoteker sangat langka, dan mereka semua adalah Yu Yue yang harum. Belum lagi Yao Sun, apa menurutmu Yao Sun bisa mengundangmu begitu saja?" Ji Lianying berkata dengan acuh tak acuh. Melihat tingkah Ji Lianying menjadi semakin marah. Dia tahu bahwa Ji Lianying sama sekali tidak pergi mengundang tabib, melainkan pergi ke istana Juman di wilayah utara. Tapi sekarang Yu Lianjun sedang marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada saudaranya. Apalagi sekarang ayah mereka. Sayangku, aku belum menyerah. Jika kedua bersaudara itu berbalik melawan satu sama lain dan mulai berkelahi di depan ayah mereka akan ditertawakan oleh dunia. Ayah, bagaimana kabar kakek? Saat ini, Ji Cheng masuk bersama Ji Yun dan yang lainnya. Ketika Ji Lianjun melihat Ji Cheng membawa Ji Yun, ekspresinya sedikit berubah. Saat Ji Lianying melihat Ji Yun dan yang lainnya, dia juga tercengang. Ayah, saat ini saya menemukan apoteker untuk kakek dan meminta mereka untuk menunjukkan kepadanya. Ji Cheng berkata cepat. Mendengar perkataan Ji Cheng, Li Lianjun langsung mengerti dan berkata dengan wajah dingin, "Di mana kamu menemukan apoteker ini? Bisakah kamu merawat penyakit kakekmu dengan baik? Jangan khawatir, apoteker ini semuanya dari benua lain." "Ya, sangat kuat," Li Cheng berkata cepat. Setelah selesai berbicara, Li Cheng memandang Li Yun dan Chen Ping dan berkata, "Tolong beri saya perawatan untuk kakek saya." Chen Ping mengangguk dan berjalan ke depan, sedangkan Li Yun mengikuti Chen Ping melihat kakeknya yang kurus. Li Yun merasa sangat sedih, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Ji Lianjun berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Chen Ping, tetapi tepat ketika Chen Ping hendak merawat lelaki tua itu, Li Lianying mendengus dengan nada menghina dan berkata, "Li Cheng, menurutmu apakah kakekmu meninggal terlalu lambat? Silakan datang ke sini. Beraninya Anda mengatakan bahwa orang-orang yang bahkan belum menumbuhkan seluruh rambutnya adalah apoteker. Saya telah bertemu dengan ketiga orang ini. Mereka semua berasal dari Bei Cheng, dan mereka diam-diam menanyakan tentang keluarga Ji kami. Situasinya sepertinya mereka hanya ingin datang ke sini untuk menipu uang." Setelah Ji Lianying selesai berbicara, Ji Yue di belakangnya segera mengikutinya dan berkata, "Sekarang orang-orang dari wilayah Lianbei. Tahukah kalian semua kalau kakak tertua itu tidak pintar? Beberapa kali orang yang dibawanya ke sini bilang mereka dari keluarga Ji saya, tapi ternyata mereka pembohong. Kali ini mereka benar-benar membawa seorang apoteker ke dalam rumah. Mereka bilang dia apoteker. Percayakah Anda? Lihat dia. Siapa di antara kita yang terlihat seperti apoteker?" Ji Yue,
Apakah kamu berbicara tentang omong kosong? Apakah kamu yang bisa memberitahuku apakah kamu berpendidikan tinggi atau tidak? Li Meiyan menunjuk ke hidung Ji Yue dan mengutuk. Dia tahu bahwa Ji Cheng adalah orang yang setia dan jujur, tetapi dia tidak tahu cara menulis tentang orang, jadi Ji Yue selalu sinis dan tidak peduli apa kata Bo, Ji Cheng tidak akan melawan. Ji Cheng tidak akan melawan, tapi bukan berarti Li Meiyan tidak akan melawan. Di antara tiga bersaudara, Li Meiyan memiliki temperamen yang kuat dan tidak mudah dipusingkan. Menurutmu siapa yang memiliki mulut yang buruk? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memberitahuku. Ji Yue langsung cemas. Aku berkata, apa yang dapat kamu lakukan? Ji Meiyan berkata sambil tersenyum dingin. Ji Meiyan, kamu hanyalah seorang bajingan. Jika kamu memiliki kemampuan untuk keluar dan bertarung denganku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Datang. Ketika Li Meizhen melihat kakaknya makan, dia juga angkat bicara. Ini kompetisi, siapa yang takut pada siapa, kata Ji Meiyan sambil memeriksa matanya. Diam semuanya, kalian berdebat di kamar lelaki tua itu. Apa kalian tidak ingin hidup? Siapapun yang berani mengatakan satu kata lagi akan segera dipenjara di tanah leluhur menghadap tembok dan memikirkan masa lalu. Li Lianjun berteriak dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Bahkan Ji Lianying hanya bisa terlihat tidak yakin, tapi dia tidak berani berbicara. Ji Lianjun sekarang, dia adalah kepala keluarga, jadi dia harus mendengarkan. Melihat situasi Ji Lianjun terkendali, Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa lelaki tua dari keluarga Ji. Setelah diagnosis dan pengobatan yang cermat, Chen Ping mengerutkan kening. Tuan Chen, apa kabar? Li Yun bertanya dengan suara rendah. Chen Ping tidak berbicara, tetapi memandang Li Lianjun dan berkata, Guru Li, siapa yang memberikan layanan baru-baru ini? Perawatan oleh orang tua itu. Mereka bertiga. Ji Lianjun menunjuk ketiga apoteker, lalu bertanya, apa? Apakah ada masalah? Apakah obat untuk orang tua itu masih ada? Coba saya lihat, kata Chen Ping. Li Lianjun mengangguk, lalu mengeluarkan botol porselen dari posisi samping tempat tidur, yang berisi botol bekas. Obat yang diminum kakekku setiap hari. Chen Ping mengambil botol porselen itu, membukanya dan menciumnya. Ketika ketiga apoteker melihat ini, ekspresi mereka jelas sedikit tidak wajar, dan mereka bahkan menatap Ji Lian secara diam-diam. Perkemahan. Setelah membacanya, Chen Ping sepertinya memahami sesuatu di dalam hatinya, dan kemudian semburan kekuatan spiritual menembus wanita tua dari keluarga Ji. Kemudian dia menggunakan jarinya sebagai jarum untuk menepuk lelaki tua dari keluarga Ji beberapa kali. Setelah melakukan semua ini, Chen Ping berdiri perlahan dan berkata, Tuan Li, orang tuamu memang keras kepala. Meski sakit, namun penyakitnya tidak begitu cepat berakibat fatal, alasan mengapa ia menjadi sangat lemah sepenuhnya karena seseorang telah memberinya obat. Saya telah memblokir jalur hidupnya untuk sementara, jadi dia akan baik-baik saja dalam beberapa hari ke depan. Saya akan menulis resep dan Anda cukup minum obat sesuai resep. Apa? Seseorang membius saya. Li Lianjun terkejut, dan kemudian bertanya, siapa yang membius saya? Chen Ping mengangkat botol porselen di tangannya, obat yang diminum Tuhan setiap hari mengandung bunga madu beku. Meskipun bunga ini juga merupakan obat perih, namun tidak dapat diminum dalam jangka waktu lama. Jika diminum dalam jangka waktu lama, maka tubuh orang tua akan menjadi semakin lemah. Sial, aku bertanya kenapa penyakit kakek semakin parah dengan pengobatan. Ternyata itu alasannya. Setelah Li Cheng mendengar ini, dia langsung mengutuk. Terlihat dia memiliki aura yang nyata. Setelah mendengar ini, Li Lianjun mengerutkan kening dan memandang ketiga apoteker itu dengan dingin. Merasakan mata dingin Ji Lianjun, ketiga apoteker itu begitu ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Tuan Li, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Berapa umurnya dan apa yang dia ketahui?
Sama sekali tidak ada yang salah dengan obat yang kami berikan kepada orang tua itu. Seorang apoteker bersumpah kepada Ji Lianjun. Jika ada masalah, tidak masalah jika saya mengatakannya, dan tidak masalah jika Anda mengatakannya. Saya pikir kota kuning dan biru ini bersedia melakukannya. Pasti ada perkumpulan apoteker, kalau ke perkumpulan apoteker dan bertanya pasti tahu apakah saya bicara omong kosong. Chen Ping berkata dengan tenang. Ketika Ji Lianjun mendengar ini, dia langsung berkata kepada Ji Cheng, "Cenger, pergi dan tanyakan segera." Tetapi ketika Ji Cheng hendak pergi, apoteker segera berkata, "Kami merawat orang tua itu, dan ramuan yang kami saring juga untuk kebaikan orang tua itu, tetapi kami tidak tahu bahwa bunga madu es ini tidak dapat digunakan, diambil dalam waktu yang lama." Mendengarkan penjelasan apoteker, Li Lianjun hampir mati karena marah. Tidak tahu, Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, ini masuk akal. Bahkan apoteker yang baru mulai mengetahuinya. Melihat kalian bertiga sudah cukup tua, bukankah kalian bertiga mengetahuinya? Kata-kata Chen Ping membuat ketiga apoteker itu terdiam.